Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah melayani sesama. Ayat bacaan firman Tuhan terdapat dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara, menjadi serupa dengan Kristus adalah tujuan hidup orang percaya. Untuk mewujudkan itu, gereja harus memperlengkapi diri dengan pelayanan yang begitu banyak. Antara lain, pelayanan penginjilan, pengajaran, pengembalaan, persekutuan, peribadatan, dan penata layanan. Namun ada jenis pelayanan lain yang tidak boleh diabaikan dan harus digalakkan oleh gereja, yaitu pelayanan diakonia. Pelayanan diakonia adalah pelayanan bagi sesama. Saudaraku, dalam pelayanan ini gereja benar-benar menjalankan fungsinya sebagai saluran berkat bagi banyak orang, bagi setiap umatnya, bagi setiap orang yang membutuhkan. Adalah menjadi tanggung jawab untuk setiap gereja-gereja yang ada saat ini, saudara. Dan itu akan menjadi jawaban untuk setiap pergumulan hidup setiap jemaat Tuhan yang berada di dalam naungan gereja itu, saudaraku. Pelayanan diakonia disebut pula pelayanan berbagi atau pelayanan pekerjaan baik yang Tuhan Yesus ajarkan dan persiapkan jauh sebelumnya, supaya setiap orang percaya turut terlibat di dalamnya. Karena firman Tuhan berkata, saudaraku, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Saudara, melayani sesama adalah pelayanan yang tidak boleh ditunda-tunda. Harus dikerjakan sekarang, terutama di masa sulit seperti sekarang ini, di mana masa pandemi ini, saudara, kita banyak melihat banyak orang kehilangan mata pencarian, bahkan banyak orang di PHK, banyak orang mengalami kesulitan secara ekonomi, banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami stres, saudara. Karena itu gereja harus mengambil bagian di dalam pelayanan ini, saudara. Saudara, sekarang ini di mana kita tahu bahwa seluruh jemaat Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan membutuhkan action, saudara. Bukan sekedar kata-kata yang berbalutkan kasih. Ketika banyak orang memilih hidup bagi dirinya sendiri, gerejanya justru dituntut untuk menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi penuh belas kasihan seperti orang Samaria, saudara. Ketika melihat orang lain terluka dan menderita, seketika itu pula hatinya tergerak oleh belas kasihan. Firman Tuhan katakan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jikalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Lukas 10 ayat 34 sampai 35. Ini adalah cerita tentang Samaria yang baik hati, saudara. Sungguh mulia memang hati orang Samaria ini, saudara. Padahal orang yang ditolongnya itu adalah orang asing yang tidak dikenalnya. Karena itu, saudara, mari hari-hari ini lihat sekelilingmu, lihat
Dan kalau ada orang yang membutuhkan, mari datang. Mungkin engkau tidak punya uang untuk menolong, tapi paling tidak engkau menguatkan dan berdoa baginya, sehingga dia mendapat kekuatan di tengah-tengah kesesakannya. Adakah kita memiliki hati yang terbeban melayani orang lain dengan kasih Kristus? Karena itu pagi hari ini, mari kita semua mengambil bagian melayani sesama dengan kasih yang dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini, bahwa Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan menciptakan kami untuk melakukan pekerjaan yang baik. Salah satunya adalah Tuhan melayani sesama, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pakai kami Tuhan dengan kekuatan daripada Roh-Mu, untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.